Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Apriani dengan NIM D1011-1088. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Arianto STMT selaku pembimbing utama, yang terhormat Bapak M. Yusuf STMT IPM selaku pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Dr. Herwani STMT selaku penguji utama, dan yang terhormat Bapak Asep Supriyadi STMT selaku penguji kedua. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan sarannya selama saya mengerjakan sidang tugas akhir ini. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Rancangan Struktur Beton Bertulang Gedung Kuliah Terpadu 7 lantai di Pontianak. Pembahasan kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi perhitungan, preliminary design, permodelan, analisis struktur, penulangan, pondasi, serta kesimpulan. Pendahuluan ini adalah latar belakang di mana pendidikan pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Sehingga dalam mengikuti perubahan zaman ini yang semakin maju, manusia itu memerlukan pengetahuan, begitu juga halnya dengan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa-mahasiswi yang semakin meningkat dari ke tahun, sehingga perguruan tinggi di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari, mulai dari sumber daya manusia, yaitu dosen, pengajar, mahasiswa, dan karyawan, hingga perbaikan lingkungan di sekitar kampus tersebut. Maka dari itu, dalam perencanaan struktur suatu bangunan gedung bertingkat direncanakan dan dibangun untuk memenuhi kapasitas yang cukup, aman, dan nyaman. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu apa saja tahapan perhitungan struktur gedung bertingkat tahap gempa berdasarkan standar nasional Indonesia, kemudian apa saja tahapan perhitungan yang perlu dilakukan dalam merancang gedung kuliah 7 lantai ini, kemudian bagaimana cara menganalisis struktur gedung kuliah 7 lantai ini, kemudian bagaimana merencanakan fondasi gedung bertingkat pada kondisi tanah di Pontianak. Manfaat dan tujuannya itu yang pertama, mengetahui standar nasional Indonesia dan aturan yang akan digunakan dalam perencanaan gedung bertingkat, mengetahui dan mampu melakukan perhitungan yang perlu dilakukan dalam perencanaan gedung bertingkat, mengetahui cara menganalisis dan mampu menganalisis struktur gedung bertingkat, mengetahui dan mampu merancang fondasi untuk bangunan berupa gedung bertingkat. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penyusunan tugas akhir ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang merancang, menghitung dan menganalisis struktur bangunan gedung bertingkat berupa struktur bangunan bertulang yang mampu mengikul beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan dengan menggunakan aplikasi pemodelan struktur sebagai perangkat pendukung dalam membantu perhitungan analisis bangunan. Kemudian ada lingkup pembahasan. Lingkup pembahasan ini perencanaan menggunakan struktur beton bertulang dengan sistem rangka pemikul momen. Perencanaan terdiri dari pelat, balok, dan kolom serta pondasi. Kemudian perencanaan struktur beban diperhitungkan menggunakan standar yang berlaku. Perencanaan menggunakan data gambar arsitektur gedung dan data penyelidikan tanah. Berikut ini ada data spesifikasi gedung dan material. Jenis struktur ini adalah beton bertulang, fungsi gedungnya perkuliahan, jumlah lantainya itu 7 lantai dan 1 lantai dak, kemudian panjang bangunannya 48,5 meter, lebar bangunan 18 meter, tinggi lantainya itu per lantainya itu 3,96, kemudian di lantai daknya 3,7 meter. Jadi tinggi total bangunan ini adalah 27,46 meter. Spesifikasi material yang digunakan itu FC25 MPa dan baja ulir 420 MPa serta baja polos 280 MPa. Berikut ini adalah tampak depan, tampak samping. Ini adalah denah lantai 1, ini fungsinya sebagai lahan parkir dan juga ada toilet. Kemudian ini lantai 2 sebagai ruang kantor, lantai 3 sebagai ruang kelas, lantai 4 sebagai ruang kelas, lantai 5 sebagai aula, lantai 6 sebagai kantin, lantai 7 sebagai unit kegiatan mahasiswa, serta lantai dak. Sistematika penulisan ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi perhitungan, preliminary design, pemodelan, pemeriksaan perilaku struktur, perancangan tulangan, perancangan fondasi, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Tinjauan pustaka, tinjauan umum. Struktur bangunan umumnya terdiri dari 2 bagian struktur, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Pada zaman modern saat ini terdapat beberapa jenis bangunan struktur, yaitu struktur bangunan kayu, struktur bangunan beton bertulang, dan struktur bangunan baja. Pada pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada struktur bangunan beton bertulang. Bangunan dengan struktur beton bertulang akan sangat berisiko jika tidak dibuat maupun dipersiapkan sebaik mungkin. Maka dibutuhkan perencanaan serta persiapan struktur bangun dengan tepat teliti, mungkin agar tidak ada perhitungan yang salah. Kriteria yang dibutuhkan untuk memberikan struktur bangunan yang tepat yaitu kekuatan dan kenyamanan, keselamatan, keindahan, serta keamanan. Kemudian ada pembebanan. Dalam pembebanan ini menggunakan beban mati yang berupa beton baja. Kemudian ada komponen yang itu adukan semen, dinding plaster, plafon, penutup lantai, dan keramik, aspal blok atau mortar, dan genangan air. Serta beban hidupnya itu di perlantainya ada balkon dan dek, koridor lantai 1, koridor lantai 2, lobi, ruang kelas, ruang pertemuan, ruang kantor, parkir, toko, aula, toilet, dan atap. Dan juga ada beban gempa, di mana perencanaan beban gempa kali ini menggunakan metode analisis dinamis realistis, yaitu dengan menggunakan rekaman percepatan gempa dan analisis ragam spektrum respon, di mana respon maksimum dari tiap ragam getaran yang terjadi dapat dari spektrum respon rencana. Hal ini dikarenakan pada perencanaan gedung kali ini memiliki struktur yang tidak beraturan, yaitu memiliki daerah terbuka pada lantai 1. Selain itu, metode ini dilakukan untuk memudahkan persyaratan boleh untuk menggunakan metode respon spektra sebagai berikut. Gedung dengan 7 lantai untuk perhitungan nilai Bayesian dan displayment lebih akurat dengan metode respon spektra karena proses analisanya lebih mendekati ke keadaan sebenarnya. Kemudian untuk gedung yang mempunyai struktur yang beraturan dan tidak beraturan bisa menggunakan metode ini. Kemudian ada gedung yang lebih dari 10 lantai atau 40 meter. Kemudian selain beban gempa ada juga beban angin. Beban angin pada perencanaan kali ini akan menggunakan sistem penahan gaya angin utama SPGAU yang mengacu pada SNI 1727/2020 pasal 27 halaman 105. Metode ini juga diterapkan untuk bangunan gedung dari semua ketinggian yang perlu untuk memisahkan beban angin yang diterapkan ke dinding sisi angin datang dan sisi angin pergi dari dan sisi bangunan gedung untuk memperhitungkan gaya-gaya internal dalam komponen struktur SPGAU.
Berikut ini ada pula kombinasi pembebanan yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Kemudian plat lantai. Pada perencanaan ini menggunakan plat lantai 2 arah di mana telah dilakukan pengecekan terhadap bentang bersih terpanjang dan bentang bersih terpendeknya kurang dari 2. Plat 2 arah dengan balok pendukung pada keempat sisinya merupakan struktur plat umum yang paling banyak digunakan. Distribusi beban pada plat ini mayoritas akan dipikul oleh beban terpanjang dan sisanya akan ditransfer ke bentang terpendeknya. Selain itu, kekakuan dari balok pendukung akan mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan ketebalan plat lantai. Pendulangan plat 2 arah akan dipasang tulangan lentur 2 arah saling tegak lurus. Selain itu juga ada tulangan susut yang akan direncanakan. Kemudian ada balok. Balok ini menyalurkan beban gravitasi yang berasal dari plat lantai kemudian menyalurkan ke dalam elemen kolom berupa gaya dan momen. Momen lentur, gaya geser dan momen torsi adalah gaya yang sangat mempengaruhi perilaku balok dalam memikul beban pada struktur sehingga diperlukan tulangan lentur untuk menahan momen lentur, tulangan transversal untuk menahan gaya geser. Kemudian ada kolom. Kolom memikul beban kombinasi aksial tekan dan momen lentur serta memikul beban lateral khususnya gempa berdasarkan kelangsingannya. Kolom dibedakan menjadi kolom pendek dan kolom langsing. Kolom pendek tergolong keruntuhan material di mana beban yang dipikul melebihi dari kekuatan materialnya. Sedangkan kolom langsing tergolong keruntuhan tekuk di mana penampang kolom tersebut terlalu langsing sehingga menimbulkan tekuk. Kemudian ada pondasi. Pondasi ini dalam perencanaan kali ini menggunakan pondasi dalam di mana menggunakan tiang pancang sebagai transfer gaya dari pondasi ke lapisan tanah keras yang berada sangat jauh dari permukaan tanah. Proses desain difokuskan pada penentuan jumlah tiang pancang pile cap. Pada pile cap, menghitung daya dukung tiang pada tiang pancang, kemudian pengaruh geser pons dan penulangan lentur pada pile cap. Ada metodologi perhitungan. Di sini pengumpulan data yang digunakan ini berupa data arsitektural gedung yang sebelumnya yang telah berupa fiktif itu ada gedung IAIN. Kemudian saya menambahkan tetapi di gedung itu hanya 4 lantai, kemudian saya menambahkan menjadi 7 lantai. Kemudian perencanaan analisis strukturnya ini ada di dalam diagram alir tersebut. Preliminary design, perencanaan awal dimensi balok. Nah, setelah melakukan perhitungan didapatlah ukuran balok yang akan digunakan ini sebesar untuk balok induknya 800-400, kemudian balok anaknya 600-300. Kemudian perencanaan awal plat lantai. Setelah dilakukan perhitungan didapatlah ini adalah plat 2 arah di mana asumsi ketebalan yang akan digunakan adalah 120 mm. Ada untuk menghitung nilai rasio kekuatan lentur penampang balok terhadap kekuatan lentur. Didapat itu AFM-nya itu 51,376 di mana itu lebih besar dari 2, maka digunakan rumus tersebut atau 90 mm. Di asumsi awal tebal platnya itu 120 mm, itu lebih dari rumus dan 90 mm sehingga tebal ini bisa digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Kemudian ada perencanaan awal dimensi kolom. Sebelumnya ini akan ditentukan beban matinya, yaitu berupa pelat, balok, dinding, plafon, penutup lantai, serta beban genangan air. Kemudian ada juga beban hidupnya yang terdiri dari balkon, koridor, lobi, ruang kelas, ruang pertemuan, ruang kantor, parkir, toko, aula, toilet, dan atap. Serta ini sehingga didapatlah beban terfaktornya untuk beban terfaktornya sebesar 4.699,66 kN. Dimensi yang akan direncanakan ini ada 2 kolom, yaitu K1 800 dan 800, kemudian K2 itu 700 untuk di 3 buah titik lantai di lantai 1. Kemudian jadi total dilakukan perhitungan total bebannya itu didapat 5.205,803 kN. Selanjutnya dilakukan pengecekan dimensi kolomnya, yaitu S perlunya didapat 629 di mana itu kurang dari perencanaan awal yaitu 800, maka dimensi ini dapat digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Kemudian ada perencanaan dimensi tangga, tinggi lantainya itu 3,96, jenis tangganya itu tipe U, didapatlah jumlah anak tangganya itu 24 buah. Kemudian menghitung panjang anak tangga, panjang tangga plus border, panjang tangga miring, serta sudut kemiringan dari tangga. Setelah itu dilakukan menghitung tebal plat tangga, di mana tebal plat ini didapat 210 mm. Berikut ini adalah gambaran untuk perencanaan dimensi tangga. Selain itu ada perencanaan lift. Di sini ada perhitungan waktu perjalanan bolak-balik. Di sini kita merencanakan kapasitas angkutnya itu 21 orang sehingga didapat waktu bolak-baliknya itu 118,154 detik. Selanjutnya menghitung beban puncak yang diasumsikan tadi kapasitas angkut 21 orang. Setelah dilakukan perhitungan beban puncak didapat beban liftnya itu mampu untuk 28 orang sehingga yang direncanakan 21 orang itu bisa digunakan. Selanjutnya perencanaan lift, didapat lift ini jumlahnya itu 1 buah di satu daerah kiri dan satu daerah kanan. Kemudian ada pemodelan. Pemodelan ini ada pemodelan grid dan story, yaitu pemodelan per lantainya, memasukkan tinggi elevasi dan jarak lebar dan panjang bangunannya. Kemudian memasukkan spesifikasi materialnya, yaitu menggunakan FC, menggunakan beton dan baja. Kemudian ada pemodelan baloknya, memasukkan pemodelan balok dan kolomnya. Kemudian ada pemodelan platnya, memasukkan tebalnya. Kemudian ada komponen pembebanannya, memasukkan beban-bebannya, kemudian dimasukkan kombinasinya, dan ada beban ditambahkan beban mati dan beban hidup, kemudian memasukkan beban angin arah X, beban angin arah Y, dan beban gempa. Pada perencanaan ini termasuk KDSD, kategori desain sistem gempanya itu D, dan program analisis strukturnya itu perletakan join, ligation faktor, diafragma, memasukkan mass source, modal, frame auto mesh, floor auto mesh, serta yang terakhir adalah check model.
Analisis struktur. Di analisis struktur ini dilakukan pengecekan rasio partisipasi massa, di mana analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Berdasarkan tabel ini, didapat dilihat bahwa massa ragam terkombinasi dengan jumlah ragam sebanyak 45 memenuhi persyaratan SNI 1726/2019 pasal 79.1.1 dengan arah X sebesar 97,6%, arah Y sebesar 94,8%, dan arah Z sebesar 96,2%. Di sini ada juga faktor skala gaya, di mana yang pertama adalah menentukan periode fundamental struktur berdasarkan rasio partisipasi massanya. Periode fundamental strukturnya untuk arah X itu didapat 1,149 dan arah Y-nya 1,230, serta melakukan perhitungan TA-nya itu didapat 0,919, maka CUTA-nya sebesar 1,483 detik, sehingga dilakukan pengecekan persyaratan di mana T yang akan digunakan adalah sebesar 1,149 detik dan untuk arah X, dan untuk arah Y 1,230 detik. Kemudian ada koefisien respon seismiknya, didapat itu 0,053. Kemudian respon seismik ini tidak boleh melebihi dari CS arah X 0,023 dan arah Y-nya 0,022. Dan tidak juga boleh kurang dari 0,0185, di mana maka diambil respon seismiknya itu sebesar 0,023 dan untuk arah X, dan untuk arah Y 0,022. Di sini juga ada berat seismik efektif struktur yang dihasilkan dari program ETAPS, didapat totalnya adalah 9.768.241,84 kilo. Dikonversi ke kilonewton menjadi 98.826,45 kilonewton. Nah, dilakukan perhitungan faktor skala gaya gempa, di mana arah X-nya didapat 2233,0316 kilonewton, arah Y-nya 2085,9783 kilonewton. Dan hasil V dari etapsnya itu didapat untuk arah X-nya sebesar 1788,1638 dan arah Y-nya 1569,005, di mana perhitungan Bézier statik ekivalen dan hasil base dari program ETAPS itu belum mencapai 100% dari Bézier ekivalennya, sehingga dilakukan perhitungan faktor skala gaya gempa yang baru. Didapatlah faktor skala gaya gempa yang baru itu sebesar 2296,9833 dan untuk arah Y-nya 2445,4323 dan dimasukkan ke dalam program ETAPS. Setelah dimasukkan ke dalam program ETAPS, didapat faktor skala gempa arah Y X-nya itu 2233,0316 dan arah Y 2085,9783, di mana nilai ini sudah mencapai 100% dari nilai V ekivalen yang didapat di perhitungan manual. Kemudian ada simpangan antar tingkat. Penentuan simpangan antar tingkat desain dihitung sebagai perbedaan terbesar dari simpangan tingkat di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. Hal itu dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Didapatlah untuk simpangan antar tingkat perlantainya itu tidak melebihi dari simpangan izinnya, maka tidak ada simpangan antar tingkat di perlantainya. Kemudian ada pengaruh P delta. Untuk menyatakan pengaruh P delta berdasarkan SNI 1726/2019 7.87 tidak perlu dihitung jika koefisien stabilitasnya itu kurang dari 0,1. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien stabilitas. Kemudian koefisien stabilitas itu tidak boleh melebihi dari koefisien stabilitas maksimal yang dapat ditentukan sebagai berikut. Didapatlah koefisien stabilitas maksimumnya itu koefisien stabilitasnya itu tidak melebihi dari koefisien stabilitas maksimumnya, yaitu didapat 0,091. Untuk simpangan antar tingkatnya, koefisien stabilitas perlantainya itu dilakukan pengecekan koefisien stabilitas perlantainya itu tidak lebih dari 0,1 maupun 0,091. Jadi pengaruh P delta pada gedung ini tidak ada. Kemudian pengecekan ketidakberaturan horizontal. Ketidakberaturan horizontal tipe 1 dan 1B. Tipe 1 itu didefinisikan sebagai simpangan antar tingkat maksimum pada salah satu ujung struktur bentang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Sedangkan yang 1B adalah 1,4 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Maka dilakukan pengecekannya untuk tipe 1 dan 1B pada arah X maupun arah Y itu tidak ada ketidakberaturan horizontal tipe 1 dan 1B. Kemudian ketidakberaturan horizontal tipe 2. Ketidakberaturan horizontal tipe 2 atau ketidakberaturan sudut
dalam dikatakan ada apabila kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam dengan nilai lebih besar dari 15%. Dilakukanlah perhitungannya, didapatlah sebesar untuk arah X-nya itu 12,371%, di mana itu kurang dari 15%, dan untuk arah Y-nya ini didapat 40%, di mana itu lebih besar dari 15%. Tetapi berdasarkan apabila didapat salah satu dimensi struktur sudut dalam kurang dari 19%, maka struktur tidak termasuk ke dalam ketidakberaturan horizontal tipe 2. Kemudian ada ketidakberaturan horizontal tipe 3. Ini adalah ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, dikatakan ada apabila terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekuatan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar dari 50%, daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih besar dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Dilakukan perhitungannya, maka persentasinya itu didapat sebesar untuk luasan bukaan untuk daerah terbukanya ini sebesar 66,1%, itu lebih besar dari 50%. Maka pada lantai tersebut memiliki ketidakberaturan horizontal 3. Kemudian ketidakberaturan horizontal tipe 4 dari perencanaan dimensi gedung yang dilakukan bahwa elemen vertikal pemikul gaya lateral yaitu berupa kolom yang bersifat menerus dari lantai paling atas hingga paling bawah, sehingga tidak memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 4 atau ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Kemudian ketidakberaturan horizontal tipe 5. Ketidakberaturan horizontal tipe 5 atau ketidakberaturan sistem non paralel dikatakan ada apabila elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem pemikul gaya seismik. Berdasarkan dinamika balok struktur yang dirancang dapat diketahui bahwa tidak ada elemen vertikal yang tidak paralel terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga disimpulkan bahwa struktur tidak memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 5. Kemudian ketidakberaturan vertikal. Ketidakberaturan vertikal ini ada 1A dan 1B, di mana pengecekan I-nya itu untuk satunya itu kurang dari 70% dan 80%. Di tiap lantainya ini tidak ada yang termasuk vertikal tipe 1A baik arah X maupun arah Y. Begitu juga di ketidakberaturan vertikal tipe 1B yang dimana itu kurang dari 60% dan kurang dari 70%, sehingga tidak ada. Jadi pada gedung ini di tiap lantainya tidak ada yang termasuk ketidakberaturan vertikal tipe 1A maupun tipe 1B. Selanjutnya ketidakberaturan vertikal tipe 2. Ketidakberaturan vertikal tipe 2 adalah ketidakberaturan berat massa dari suatu bangunan dan dikatakan ada apabila massa efektif bangunan di sembarang tingkat lebih dari 150%. Massa efektif tingkat di dekatnya setelah dilakukan perhitungan perbandingan massa lantai atas maupun massa lantai dari bawah maupun dari atas itu tidak ada yang termasuk ke dalam vertikal tipe 4 tipe 2 ini. Kemudian ada vertikal tipe 3. Pada perencanaan gedung kali ini kolom yang digunakan pada struktur memiliki dimensi yang sama setiap lantainya, sehingga struktur tidak memiliki ketidakberaturan vertikal tipe 3 atau ketidakberaturan geometri vertikal seperti gambar di bawah. Kemudian ketidakberaturan vertikal tipe 4. Pada perencanaan gedung kali ini diketahui bahwa semua elemen vertikal pemikul gaya lateral yaitu kolom bersifat menerus dari lantai paling bawah hingga lantai paling atas, sehingga menunjukkan bahwa struktur tidak memiliki ketidakberaturan vertikal tipe 4, di mana ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada kolom. Kemudian yang terakhir ada ketidakberaturan vertikal 5A dan 5B. Ketidakberaturan vertikal tipe 5A ini adalah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat, dikatakan ada apabila jika kekuatan lateral suatu tingkat dengan kurang dari 80% kekakuan lateral tingkat di atasnya. Sedangkan 5B adalah 65% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Setelah dilakukan perhitungan pengecekan, tidak ada yang termasuk ke dalam ketidakberaturan vertikal tipe A maupun tipe 5B. Berikutnya adalah respon terhadap ketidakberaturan yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya terdapat ketidakberaturan horizontal tipe 3, di mana responnya itu adalah melakukan prosedur analisis yang diizinkan. Karena ini adalah tabel prosedur analisis kategori desain seismik. Karena pada perencanaan menggunakan analisis spektrum respon ragam, maka di sini diizinkan. Pada tabel ini menunjukkan diizinkan. Kemudian ini ada penulangan plat lantai. Pada perhitungan plat kali ini menggunakan metode elemen hingga dengan bantuan program analisis struktur etaps, di mana output yang dihasilkan yaitu berupa M11 dan M22 dan M12, di mana pada hasil output itu akan diolah lagi dengan persamaan berikut sehingga menghasilkan momen tumpuan arah X dan momen tumpuan arah Y. Kemudian ini adalah detail penulangan plat lantainya. Menggunakan datanya itu tebalnya 120, betonnya 25 MPa, baja ulir 420 MPa. Di sini menggunakan wire mesh yaitu 500 MPa. Kemudian selimutnya 20, tinggi efektifnya DX95 dan DJ-nya 85. Kemudian rasio tulangannya itu menggunakan rasio minimum 0,018. Kemudian melakukan rasio balance-nya itu sebesar 0,0253, sehingga didapatlah rasio maksimumnya itu sebesar 0,01897. Untuk tulangan tumpuan arah X, pada arah X ini MN-nya didapat 20,787 kN, RN-nya 2,303 MPa, maka P per Lu-nya didapat 0,0058. P per Lu-nya itu lebih besar dari rasio minimumnya, sehingga menggunakan rasio per Lu yaitu 0, AS per Lu-nya itu dapat 552,752 mm persegi. Kemudian dikonversi ke tulangan wire mesh, AS per Lu wire mesh-nya itu sebesar 464,312 mm persegi. AS tulang yang digunakan diameter 10 itu sebesar 78 mm persegi. Maka jarak tulangannya itu didapat 170. Yang direncanakan sebesar 150. Dilakukan kontrol terhadap AS pasang,
terhadap AS perlunya itu didapat AS pasangnya sebesar 523,33 lebih besar daripada AS perlunya. Maka wire mesh M10 sejarak 150 mm ini bisa digunakan. Begitu pula dengan tulangan lapangan. Tulangan susut, analisis tulangan susut ini sama dengan pela dua arah menggunakan nilai rasio minimumnya 0,018 sehingga AS perlunya didapat 170 mm persegi. Terkait batas maksimum spasi tulangan susut itu berdasarkan SNI 87 2019 pasal 24.4.3.3 halaman 455.3 di mana itu kurang dari 5H atau 450. Berdasarkan perhitungan tersebut digunakanlah S-nya itu 450. Dilakukan pengecekan terhadap AS pakainya, didapat AS pakainya itu 174 itu lebih besar daripada AS perlunya 171. Maka diameter tulangan susut pada ini digunakan diameter 10 sejarak 450 mm. Kemudian dilakukan pengecekan kuat gesernya, di mana gaya geser ultimate pela dua arah ini VU-nya itu didapat 28,105 kN. Kemudian ada kuat geser dari material betonnya yaitu sebesar 80,750 kN. Maka kontrol reduksi kuat gesernya itu lebih besar dari VU, maka kuat geser ini mampu menahan geser. Kemudian ini adalah hasil rekapitulasi dari penulangan pelat lantai, di mana pelat lantai 1 sampai 7 itu menggunakan wire mesh M10 150. Kemudian ada penulangan pelat tangga dan borders. Berikut ini adalah data perencanaannya yang sudah didapatkan di perencanaan awal sebelumnya. Kemudian ini ada gaya dalam. Gaya dalam ini sudah dilakukan perhitungannya sebelumnya. Sehingga untuk WU platnya itu dapat 17,833 kN, kemudian bentang bersihnya 3,475 meter. Maka momen negatifnya itu didapat 8,97 kN, momen positifnya didapat 13,459 kN. Kemudian ada beban ultimate plat borders itu didapat 14,48 kN dengan bentang bersihnya 1,375 meter. Momen negatifnya itu didapat 1,712 kN, momen positifnya juga 1,712 kN. Digunakan adalah momen ultimate terbesar, yaitu menggunakan momen ultimate pada plat. Sehingga rasio tulangan minimumnya yang akan digunakan adalah 0,018, kemudian Pmax-nya juga 0,01897. Maka dilakukan perencanaan penulangan. Setelah itu dilakukan perencanaan tulangan tumpuan di mana MN-nya ini didapat 9,969 kN, RN-nya 0,296 MPa, P perlunya didapat 0,07. Itu kurang dari Pmin, maka yang dipakai adalah Pmin-nya 0,018 sehingga AS perlunya itu didapat 330,3 mm persegi dengan AS tulangan diameter 13 itu adalah 132,665 mm persegi. Jarak tulangan yang didapat adalah 410. Maka jarak tulangan yang akan direncanakan adalah sebesar 150 itu dilakukan kontrol terhadap AS perlunya. AS pasangnya yang didapat adalah 884,433 itu lebih besar daripada AS perlunya. Maka untuk plat tangga dan borders tulangan daerah tumpuannya itu digunakan di 13 sampai 150 mm. Pada perhitungan ini, pada perhitungan lapangan itu juga sama dengan tulangan tumpuan, digunakan tulangan yang sama yaitu D13 150. Kemudian ada tulangan susut. Pada perencanaan tulang susut ini akan menggunakan mutu di bawah 410 MPa, di mana akan digunakan tulangan dengan tulangan sebesar 240 MPa, di mana rasio tulangannya itu digunakan sebesar adalah 0,02 sehingga AS perlunya adalah 346 mm persegi dengan AS tulangannya itu diameter 8 itu 50,24 mm persegi. Kemudian berdasarkan SNI untuk mendapatkan jarak tulangan susutnya itu ada 450 sama 5H. Didapatlah yang terkecilnya yaitu S rencananya adalah AS tulangan B dikali AS tulangan S rencananya itu didapat 145,202 mm. Maka direncanakan maka S yang terpasang ini direncanakan sebesar 100 mm. Dilakukan kontrol terhadap AS pasangnya didapat itu 502,4 mm persegi, di mana itu lebih besar daripada AS perlunya 346 mm persegi, sehingga tulang susut yang akan digunakan adalah diameter 8 100 mm. Kemudian ada penulangan balok. Penulangan lentur pada balok menggunakan gaya dalam berupa M3, di mana nilai yang diambil adalah nilai momen pada muka kolom ujung balok daerah tumpuan baik tumpuan kiri maupun tumpuan kanan, serta nilai maksimum pada daerah lapangan dari semua kombinasi pembahan yang digunakan untuk daerah lapangan. Kemudian ini ada perencanaannya, data perencanaannya itu panjang baloknya itu 7.200 mm dengan mutu betonnya itu 25 MPa, baja ulurnya 420 MPa, baja tulangan gesernya itu 280 MPa. Faktor reduksi momennya itu 0,9, faktor reduksi gesernya itu 0,75, jenis beton normal itu delta 1. Kemudian lebar baloknya itu 400 dan 800. Lemot betonnya itu adalah 40 mm, diameter tulangannya itu 25 mm dan diameter sangkangnya 13 meter. Kemudian rasio tulangan yang digunakan adalah 0,033 dan rasio maksimumnya adalah 0,0189. Kemudian ada tulangan tumpuan atas yaitu tarik
Didapat MN-nya itu sebesar 459,912 kN, kemudian RN-nya 2,131 MPa, P per Lu-nya itu 0,0536, sehingga P per Lu itu lebih besar dari P min, maka digunakan P per Lu 0,0536. AS per Lu-nya menjadi 1574,23 mm persegi, dan AS tulangan diameter 25 itu 450,625 mm persegi. Tulangan yang diperlukan itu sebanyak 4 buah. Kemudian berdasarkan SNI jarak bersih antar tulangan itu lebih dari 25 meter, didapatlah 64,667. Kemudian AS pakainya itu 4 dikali AS tulangannya itu sebesar 1962,5 mm persegi, dengan pengecekan momen nominalnya, reduksi momen nominalnya itu 508,903, itu lebih besar dari momen ultimate-nya itu 413,921. Kemudian tulangan lapangan bawah tarik itu MN-nya sebesar 483, sehingga didapat P per Lu-nya itu sebesar 0,00565. Maka S per Lu-nya adalah 1661,291 mm persegi, dengan S tulangan diameter 25 itu 450,625 mm persegi, dengan tulangannya sebanyak 4 buah, dengan jarak bersih antar tulangan itu 64,667. Kemudian berdasarkan perhitungan yang digunakan tulangan 4D25 untuk tulangan atas daerah tumpuan tarik. Kemudian kapasitas momennya itu AS pakai, AS pakainya adalah 1962,5 mm persegi, maka reduksi momennya sebesar 508,93 kN, itu lebih besar dari momen ultimate-nya. Sehingga untuk tulangan 4D25, tulangan lapangan bawah tarik dan tulangan tumpuan atas tarik itu bisa digunakan. Ini adalah hasil rekapitulasi tulangan lentur balok. Kemudian ada tulangan geser balok. Penulangan geser pada balok menggunakan gaya dalam V2, di mana nilai tersebut diambil pada sejarak D tinggi efektif dari muka kolam untuk daerah tumpuan, dan nilai pada tengah bentang untuk daerah lapangan, di mana nilai absolut terbesar dari semua kombinasi pembebanan yang digunakan. Kemudian ini adalah tulangan tumpuan, VC-nya itu sebesar 249,73 kN, dengan reduksi VC-nya itu 182,297 kN. Maka gaya lintang selimutnya itu didapat 100, VS min-nya itu didapat yang terkecil yaitu 91,078 kN. Dilakukan pengecekan C kategori, yaitu tulangan nilai gaya lintang di gaya geser tumpuan pada balok ini itu termasuk kategori 4. Karena gaya geser ultimate tumpuan ini lebih besar daripada reduksi gaya geser gaya lintang konkretnya, maka diperlukan tulangan geser, sedangkan gaya geser ultimate lapangan itu kurang dari reduksi gaya geser konkret betonnya itu, maka tulangan pada daerah lapangan digunakan tulangan minimum. Untuk daerah tumpuan, VS-nya didapat 93,019 kN, sedangkan VS maksimumnya adalah 969,54 kN. Karena VS kurang dari VS max, maka dimensi penampang itu cukup untuk menahan gaya geser, sehingga direncanakan tulangan gesernya D13 100 mm sejarak 150 mm, dengan AS tulangannya sebesar diameter 13 itu 265,33 mm persegi. Dilakukan kontrol AF rencananya, didapat 2,6533, itu lebih besar daripada AV perlunya. Kemudian VS-nya itu kurang, berdasarkan tabel ini VS-nya itu kurang dari 0,33 FCBWD, di mana S max-nya yang digunakan adalah D per 2 atau 600. Karena D per 2 itu D bagi 2 itu 367,25 mm, maka kontrol S rencananya itu kurang dari X maksimumnya. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, rumus yang digunakan tulangan D13 sampai 100 mm untuk penulangan geser daerah tumpuan bisa digunakan. Kemudian cek kapasitas gesernya itu dengan reduksi geser nominalnya itu 409,445 kN, itu lebih besar daripada geser ultimate-nya, maka tulangan D13 100 mm ini bisa digunakan. Begitu juga dengan tulangan lapangannya. Berikut ini adalah rekapitulasi tulangan geser balok. Kemudian ada tulangan torsi balok. Penulangan torsi pada balok menggunakan gaya dalam rupa T, di mana nilai tersebut diambil pada seluruh bentang balok, yaitu nilai absolut terbesar dari semua kombinasi pembebanan yang digunakan, sehingga pada penulangan torsi tidak dibedakan berdasarkan daerah tumpuan maupun daerah lapangan. Ini dilakukan contoh perhitungannya itu di balok 7,2, di mana sebesar 72,9145 kN. Maka TTH-nya itu didapat 13,28 kN meter. Karena TU-nya itu lebih besar dari TTH, maka diperlukan tulangan torsi. Berdasarkan SNI 2847 pasal 227.7, dimensi penampang untuk menahan torsi harus memenuhi sebagai berikut. Berdasarkan rumus tersebut, dimensi penampang itu cukup untuk menahan torsi. Kemudian ada pengecekan TU itu lebih besar daripada reduksi T kritisnya, di mana reduksi torsi kritisnya itu dapat 52,8 kN meter.
Kemudian AT per S-nya itu didapat 0,940 mm persegi per mm, dan untuk tulangan gesernya, sedangkan tulangan transversalnya, sedangkan tulangan longitudinalnya itu didapat 1272,227 mm persegi. Maka untuk menentukan tulangan geser yang digunakan itu daerah tumpuannya itu sebelumnya didapat 0,452, sehingga AV total per S-nya itu didapat 2,334 mm persegi per mm, dan daerah lapangannya AV per S-nya didapat 1,146 mm persegi per mm, di mana AV totalnya sebesar 2,382 mm persegi per mm. Kemudian berdasarkan SNI 287/2019, jika tulangan torsi diperlukan, maka tulangan geser minimumnya itu harus lebih besar daripada rumus berikut. Kemudian ada tulangan torsi longitudinal balok. Menentukan tulangan lentur yang digunakan berdasarkan perhitungan sebelumnya, longitudinal 1272,27 mm, kemudian transversal minimum AT minimum satunya itu 1127,73 mm persegi, dan AT minimum 2 nya itu 2062. Diambil yang terbesar dari dua tersebut, yaitu 2062, didapatlah AS tambahannya itu sebesar 515,5 mm persegi. Dilakukan untuk daerah tumpuannya tulangan atas tarik itu AS totalnya didapat 2089,703. Maka AS pakainya itu 5 dikali luas diameternya itu 2453. Berdasarkan AS pakainya 5D 25, dan AS totalnya 2089 itu bisa digunakan. Kemudian tulangan bawahnya itu AS totalnya 1494,833. Kemudian AS pakai sebelumnya itu adalah AS sebelumnya adalah dipakai 4 tulangan. AS pakainya untuk 4 tulangan itu 19,2,5 mm persegi, maka AS pakainya itu lebih besar dari AS total, sehingga tulangan 4D25 itu bisa digunakan di tulangan bawah tekan. Kemudian ada tulangan kiri dan kanan. AS perlu sama dengan AS tambahan. Rencanakan tulangan ini adalah 2D25 untuk daerah lapangan. Maka AS pakainya yang dapat adalah 981,25, itu lebih besar dari AS perlunya 515 mm persegi. Oke, maka diameter 2D25 ini bisa digunakan. Terus kemudian cek kapasitas torsinya. Karena TU-nya itu lebih besar daripada reduksi torsi kritisnya itu, maka torsi ultimate yang dipakai yaitu 52,8 kN. Untuk tulangan gesernya itu reduksi torsi nominalnya itu dapat 205,595 kN. Kontrol terhadap torsi ultimate-nya yaitu lebih besar daripada 52,8. Maka tulangan gesernya ini bisa digunakan. Kemudian torsi untuk tulangan longitudinalnya itu baik daerah tumpuan maupun lapangan itu didapat reduksi torsi nominal itu 78,786, itu lebih besar daripada torsi ultimate-nya, maka tulangan lenturnya itu bisa digunakan. Berikutnya adalah rekapitulasi tulangan torsi. Ini adalah rekapitulasi tulangan torsi transversal balok, dan ini adalah tulangan torsi longitudinal balok. Syarat struktur balok SRPMK. Untuk tulangan lenturnya itu kekuatan momen positif pada muka join itu tidak kurang dari itu lebih besar daripada 1,2 momen negatifnya. Contoh di perhitungan balok B1 itu tulangan atasnya 5D25, di mana momen negatifnya adalah 624, setengahnya adalah 312,44, kemudian momen positifnya adalah 508,9. Didapatlah momen positifnya itu lebih besar daripada setengah momen negatifnya, momen nominal negatifnya, sehingga persyaratan ini memenuhi syarat. Kemudian ada kekuatan momen negatif dan positif pada sembarang penampan di sepanjang bentang komponen struktur tidak boleh kurang dari 1/4 kekuatan momen maksimum pada muka kedua join. Diambil contoh perhitungan pada balok B1 dengan panjang baloknya itu 7,2 meter. Momen nominal negatifnya itu 589 kN, kemudian momen nominal positifnya itu 624,89. Untuk daerah lapangannya itu sama. Kemudian kontrolnya diambil momen nominal negatif atau positifnya itu yang diambil terbesar 624, kemudian 1/4 dari momen maksimum tumpuannya itu lebih besar daripada 156,22 kN, maka hal ini memenuhi syarat. Kemudian untuk tulangan gesernya, tulangan geser sepanjang daerah tumpuan itu harus didesain menahan geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0 apabila gaya geser akibat gempa yang dihitung itu mewakili setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum dalam bentang tersebut. Kemudian gaya tekanan faktor PU itu kurang dari AG FC/20. Persyaratan VU gempa lebih dari 0, VU gravitasi plus gempa.
VU akibat beban gravitasi itu didapat etapsnya sebesar 145,510 kN. Kemudian VU akibat gempanya memasukkan rumus berikut. Didapat VU akibat beban gempanya itu sebesar 241,0848 kN. Kemudian ada VU akibat beban gravitasi dan gempa. Itu rumusnya sebagai berikut. Didapatlah VU gravitasi plus gempanya itu adalah 386,558 kN. Kemudian dilakukan pengecekan persyaratan, yaitu VU gempanya yang 241 itu lebih besar daripada 0,5 VU gravitasi plus gempanya itu sebesar 193,279 kN. Ini telah memenuhi syarat. Kemudian persyaratan VU-nya ini juga telah memenuhi syarat. Kemudian ini ada penulangan kolom. Ada data perhitungannya, modulus elastisitasnya itu sebesar 23.500 MPa. Kemudian kolom persegi untuk K1 nya itu 5, berdasarkan perhitungan tersebut didapat untuk kolom K1 nya ini itu 31,66 lebih dari syaratnya, yaitu 22, maka pengaruh kelangsingan kolom ini tidak dapat diabaikan. Jadi pengaruh kelangsingan akan dinyatakan dengan pengaruh adanya pembesaran momen. Begitu pula dengan arah Y-nya, itu juga akan dinyatakan dengan pengaruh adanya pembesaran momen. Kemudian pembesaran momen rangka bergoyang, ini menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan hasil etapsnya ini untuk output bebannya didapat PU-nya itu 2645,364 kN, PD-nya itu 1260,308 kN, sehingga M1 dan M2-nya itu didapat untuk kolom yang ditinjau itu adalah 153,9867 dan 94,36496 kN/meter. Kemudian ada diagram interaksi kolom yang digunakan ini adalah K1, di mana beton FC-nya 25 MPa, bajol 420, modulus elastisitas 200.000 MPa, kemudian seluruh betonnya itu 50 mm dan cara tulangan lenturnya adalah 16D25. Kemudian total luas tulangan AS-nya itu, sehingga didapat berdasarkan perhitungan ini didapat diagram interaksi kolomnya seperti ini. Ini adalah pengecekan nilai PU dari etaps untuk semua kolom di lantai 3. Ini masuk ke dalam grafik PMM-nya, jauh terhadap grafik PMM-nya, sehingga kolom ini dapat dikatakan aman. Kemudian ada penulangan untuk tulangan geser kolomnya. Dalam SRPMK itu VU program atau itu harus kurang dari akibat balok, harus dan kurang dari akibat kolom. Maka untuk kolom persegi K1 ini dilakukan pengecekan terhadap persyaratan tersebut. Didapat VU programnya yang didapat itu adalah 93,263 dan VU balok yang telah dihitung itu didapat 439, itu kurang dari VU akibat kolomnya 585,658 kN, maka persyaratan ini memenuhi syarat. Kemudian ini ada perencanaan tulangan gesernya. Karena K1 ini akibat baloknya itu lebih besar daripada seperempat akibat kolom, maka persyaratan ini tidak memenuhi syarat. Kemudian ada syarat PO-nya kurang dari AGFC per 20. Sedangkan di sini PO-nya yang dihasilkan adalah 3973,436 kN. Itu kurang dari 800 kN. Maka ini tidak memenuhi syarat. Berdasarkan persyaratan itu, maka untuk nilai geser FC itu pada daerah sendi plastis harus diperhitungkan. Pada daerah sendi plastis itu diambil sebesar 800 mm berdasarkan persyaratan tersebut. Kemudian didapatlah ASH per S-nya itu 5,739 mm persegi per mm, sedangkan yang direncanakan untuk daerah plastisnya itu adalah D10 diameter 10 sejarak 65 mm. Itu lebih besar daripada ASH per S yang diperlukan. Jadi untuk D10 65 mm ini bisa digunakan di daerah plastis kolom. Kemudian ada syarat struktur kolom SRPMK, di mana momen nominal betonnya itu lebih besar daripada 1,2 momen nominal baloknya. Berdasarkan konsep strong column weak beams, didapat untuk arah Y, momen nominal balok arah X yaitu memenuhi syarat, dan begitu pula di momen arah Y-nya.
Kemudian ada kekuatan geser, syarat struktur kolom SRPMK, kekuatan gesernya, di mana momen primer baloknya itu arah X-nya itu 694,321. Untuk daerah HBK-nya itu VU dan RY-nya itu 424,194 kN, dan gaya geser kolom arah X itu 219,72 kN dan RY-nya 134,238. Kemudian masukkan, setelah itu dilakukan perhitungan gaya tarik tulangan baloknya dan menentukan gaya geser pada join. Didapat nilai VU-nya itu 18/903 kN dan nilai VN join-nya itu sebesar 3200 kN. Kontrol terhadap VU arah X maupun arah Y-nya itu telah memenuhi syarat. Berikut ini adalah gaya yang terjadi pada HBK arah X akibat gempa dari kiri dan arah Y akibat gempa dari kanan. Kemudian perhitungan tulangan geser pada HBK itu didapat VS-nya itu adalah 219,145 kN. Dari hasil analisa tiga parameter di atas itu S terkecil ada 150, maka direncanakan D25 sejarak 150 mm. Untuk luas tulangan geser mm persegi, kemudian jumlah tulangan gesernya itu 3 kaki dengan ASH-nya itu 1471,875 mm persegi, maka dilakukan kontrol untuk gaya geser nominalnya itu lebih besar daripada VU-nya, itu telah memenuhi syarat, maka tulangan sebesar 3 D25 150 mm ini bisa digunakan pada daerah HBK. Fondasi ini ada beban layan, kemudian ada beban ultimate yang dihasilkan dari program ETAX, kemudian ada data tanah ini SPT, kemudian dilakukan perencanaan jumlah tiang dan SPT. Didapatnya diameter tiangnya itu digunakan 0,35 cm dengan luas penampangnya itu 0,9 mm persegi. Luas selimut tiangnya adalah 31,871 mm persegi. Faktor keamanannya adalah FK 2,5 daya dukung setiap. Maka QU-nya didapat 179,708 ton. Daya dukung izinnya itu 718,834 kN. Kemudian jumlah tiang pancangnya itu didapat 6 tiang. Kemudian dihitung daya dukung kelompok tiang pancangnya didapat sebesar 4294,180 kN. Itu lebih besar dari V totalnya 302,429 kN, maka 6 tiang ini bisa digunakan. Kemudian daya dukung tiang pancang sebagai blok, di mana didapat sebesar 5.979,669 kN. Karena daya dukung tiang pancang kelompoknya itu kurang dari daya dukung tiang pancang sebagai blok, maka daya dukung tiang yang digunakan adalah daya dukung tiang yang lebih kecil, sehingga daya dukung kelompok tiang yang akan digunakan. Kemudian ini ada beban yang dipikul oleh masing-masing tiang, didapat itu sebesar 523,358 kN. Karena dilakukan kontrol terhadap KIA-nya itu 718,834 kN, itu lebih besar dari Pmax-nya. Kemudian ada geser pada pile cap, di mana geser satu arah ada geser satu arah, di mana untuk arah X-nya itu gaya lintang tiang pancangnya itu ada dua tiang yang masuk ke dalam daerah kritis, maka VU-nya itu adalah 1046,718 kN dan gaya lintang betonnya itu sebesar 2018,75 kN. Dilakukan kontrol terhadap reduksi betonnya itu 14,063, itu lebih besar daripada gaya lintang ultimate-nya, sehingga gaya geser satu arahnya ini terkontrol. Kemudian ada geser dua arah. Kode geser perlunya itu VU-nya itu sebesar 5.324,009. Kemudian berdasarkan perhitungan VC untuk geser dua arah itu diambil yang terkecil dari rumus berikut sebesar 15.577,03 kN. Dilakukan kontrol reduksinya itu reduksi betonnya itu reduksi gaya lintang betonnya itu lebih besar daripada gaya ultimate-nya. Ini adalah rekapitulasi pemeriksaan geser satu arah. Kemudian ini adalah geser dua arah. Kemudian perencanaan tulangan pile cap, di mana rasio minimum yang digunakan adalah 0,018 dan rasio maksimumnya adalah 0,0189. Untuk arah X-nya itu didapat P total, gaya lintang P total momen ultimate-nya itu didapat dari gaya lintang tiang pancang dikali dengan jaraknya dikurang dengan Q dari beton pile cap, maka MN-nya itu didapat dikali jaraknya didapat 1085,01, didapat 976,97 kN. Maka P perlunya didapat 0,09, itu kurang dari Pmin, maka digunakan Pmin-nya itu sebesar
maka AS perlunya dapat 4275 mm persegi dengan AS tulangan diameter 25 itu 450-625 mm persegi, sehingga S-nya itu adalah 220 mm. Maka tulang yang direncanakan adalah 150 mm itu mampu digunakan pada arah X ini. Begitu pula dengan arah Y. Ini adalah rekapitulasi perencanaan tulangan PIOCAP. Kesimpulan, hasil dari analisa dan mengklasifikasi kategori desain seismik untuk perencanaan gedung kali ini termasuk dalam kategori desain seismik B, sehingga jenis sistem rangka pemikul yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Kemudian perilaku struktur hasil dari analisa struktur adalah sebagai berikut. Partisipasi masyaragatnya itu lebih dari 90% di mana sesuai persyaratan SNI 1726 2019 pasal 7.91.1. Kemudian ada faktor skala gempa yang didapat yaitu 2296,983 dan untuk arah X dan 2445,43 untuk arah Y. Kemudian ketidakberaturan horizontal ini termasuk ada terjadi pada tipe 3. Kemudian ketidakberaturan vertikal pada perencanaan kali ini tidak terjadi. Kemudian simpangan antar tingkatnya juga tidak melebihi dari dead frame untuk semua tingkat. Kemudian nilai coefficientnya tidak melebihi dari batas pengaruh P delta yakni 0,1, sehingga P delta tidak perlu diperhitungkan. Kemudian perencanaan struktur pelat lantai itu tebal pelatnya 120, tulangan lenturnya itu M10 menggunakan wire mesh-nya itu M10 150. Kemudian pelat tangga itu tebal pelatnya itu 210. Untuk tipe 1 dan tipe 2 nya itu 200, digunakan tulangan tumpuan D13 150 dan tulangan susuk diameter 8 100. Kemudian ada perencanaan struktur balok. Berikut ini adalah tabel rekapitulasinya, dan ini adalah tabel rekapitulasi perencanaan struktur kolom, dan ini adalah perencanaan struktur fondasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.